Kualifikasi Moto3 di Brasil, wah ini harusnya jadi panggung buat para rookie unjuk kecepatan kan? Tapi kali ini, lawan terbesar mereka ternyata bukan pembalap lain. Bukan, melainkan sirkuitnya sendiri. Yuk kita bongkar drama apa yang sebenarnya terjadi. Bayangin deh, di kecepatan 300 km per jam, pembalap itu cuma bisa percaya. Percaya sama motornya, sama bannya, dan yang paling penting, percaya sama aspal di bawah mereka. Soalnya di kecepatan segitu, sedikit aja keraguan, akibatnya bisa fatal. Nah, ini dia skenario mimpi buruk yang harus dihadapi semua tim di Brasil. Sebuah masalah yang sama sekali nggak terduga, yang langsung mengubah total peta persaingan di sesi kualifikasi. Lawan kali ini emang nggak kelihatan. Bukan pembalap lain, tapi sirkuitnya sendiri yang seolah-olah ngelawan balik. Mari kita lihat lebih dalam drama di atas aspal ini. Coba bayangin, suhu aspalnya itu sampai 42 derajat Celcius. Panas banget kan? Cukup buat bikin ban meleleh dan fisik pembalap terkuras abis. Tapi ternyata, malah aspalnya sendiri yang nyerah duluan sama tekanan. Dan akhirnya puncaknya kejadian juga. Race Direction nggak punya pilihan lain selain mengibarkan bendera merah. Sederhananya, ini tuh sinyal buat berhenti total. Sesi dihentikan saat itu juga karena ada bahaya yang sangat nyata di lintasan. Dan ini dia biang keroknya, sebuah lubang menganga di tikungan 1. Gila kan? Akibatnya, sesi harus berhenti selama 25 menit. Coba dibayangin tegangnya di pit lane. Para pembalap yang adrenalinnya udah di puncak, malah disuruh nunggu. Sementara nasib kualifikasi mereka jadi nggak jelas. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Aspal di tikungan 1 itu ternyata ngelupas, kemungkinan besar karena terus-terusan dihajar sama motor-motor kelas berat di sesi sebelumnya. Alhasil, petugas sirkuit harus balapan sama waktu, nambah lubang itu pakai semen darurat biar treknya aman lagi. Oke, setelah drama aspal itu selesai, pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Di tengah semua kekacauan dan kondisi yang nggak bisa ditebak ini, siapa yang justru berhasil menaklukkannya dan ngerebut posisi start paling depan? Dan ini dia hasilnya. Wow, rookie Joel Esteban secara mengejutkan berhasil merebut pole position. Tapi lihat barisan depan ini, ada Valentin Perone dan pembalap Malaysia Hakim Danis yang menempel ketat di belakangnya. Dan yang paling bikin kita bangga, andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengunci posisi keempat, siap menerkam dari baris kedua. Persaingannya ini benar-benar gila. Lihat deh, selisih waktu antara P2 dan P3 cuma 1/1000 detik. Itu lebih cepat dari kedipan mata loh. Kalau udah di level ini, yang nentuin bukan cuma kecepatan lagi, tapi kesempurnaan. Bahkan jarak dari posisi pertama sampai Veda di posisi keempat itu cuma 0,259 detik. Artinya apa? Artinya balapan hari Minggu nanti bakal jadi pertarungan yang brutal. Siapapun dari 4 besar ini punya kecepatan buat jadi juara. Oke, sekarang mari kita sorot bintang utama kita, Veda Ega Pratama. Soalnya, pembalap Honda tim Asia ini bukan cuma tampil solid, dia sukses jadi Honda tercepat di grid. Yuk kita lihat lebih dekat lagi performanya. Kunci dari performa Vesta? Jawabannya satu kata, konsistensi. Sejak latihan bebas, dia itu terus nangkring di papan atas. Makanya dia bisa lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua atau Q2. Dan terus mempertajam waktunya di saat yang paling genting. Coba kita rangkum pencapaian Veda. Ini bukan sekedar start dari P4 ya. Ini adalah hasil kualifikasi terbaik dalam karirnya sejauh ini. Dan yang lebih penting lagi, dia jadi pembalap Honda tercepat, berhasil menantang dominasi KTM. Ini sebuah lompatan besar dari balapan sebelumnya di Thailand. Nah, kutipan ini sepertinya menjelaskan semuanya ya. Performa Veda ini bukan lagi sebuah kejutan. Ini adalah pembuktian kalau bakat dari Indonesia ini emang punya konsistensi buat bersaing di level dunia. Drama kualifikasi udah selesai, grid start udah final. Panggung untuk perebutan kejayaan di hari Minggu sekarang udah siap. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Veda udah mengamankan posisi start terbaiknya. Dari P4, dia memimpin baris kedua. Artinya dia punya jalur yang bersih buat langsung menyerang grup terdepan begitu lampu start padam. Ini posisi yang sangat strategis. Dan sampailah kita pada pertanyaan terbesarnya. Dengan kecepatan dan posisi start yang ideal ini, apakah Veda bisa mengubahnya menjadi podium perdananya di ajang Moto3? Akankah ini jadi hari yang bersejarah bagi Indonesia? Wah, jangan sampai kelewatan nih.